Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ihwani minal anbiya wal mursalin wa la waliya'i wa suhada wa sulim wa sahabati wa tabi'in wa la ulamal amilin wa musannifin al muhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin kusan sinan syamdul qatil jalani wa la bil qasim al junaid al badadi wa ila mu'alif hadal kitab al-Fatihah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kajian kita kitab Arba'in Nawawiyah fi Ahadits As-Shahihah An-Nabawiyah. Pada kesempatan hari ini yaitu kita akan mempelajari hadis yang ke-33. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. Al-hadisu utawi hadis as-salisu kang nomor 3 wasalasuna lan kang nomor 30. Tak 33. Ususul qadai iku ing dalam nerangake dasar-dasar keputusan fil islami ing dalam Islam. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala iku dawuh sinten Rasul, lau yu'ta lamun ta den wei diparingi sapa annasu sapa menungso bidakwahum kelawan pendakwahane manungso la adda'a mongko yakti dakwa sapa rijalun pira-pira wong lanang amwala kaumin ing pira-pira bondone kaum wa dima'ahum lan pira-pira getihe kaum. Lakinil bayinatu tetapi ning satune utawi bayinah utawi saksi iku alal mudai iku ing atase wong kang dakwa. Wal yaminu utawi yamin utawi sumpah iku alaman iku ing atase wong angkara kang ingkar sapa man. Hadisun utawi iki hadis hasanun iku hasan, rawahu ngriwayataken ing hadis sapa al-Baihaqi sapa Imam Baihaqi wa ghairuhu utawi saliyane Imam Baihaqi hakada iku ya kaya mangkena riwayat Ibu al-Baihaqi. Wa ba'duhu utawi sebagiane riwayat iku fi sahihaini iku ing dalam kitab sahihain sahihah loro. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, apabila manusia itu dibebaskan di dalam dakwahan, maka banyak lelaki yang menuduh atau yang mengaku-ngaku hartanya kaum dan darah-darahnya kaum. Hanya saja saksi itu bagi penuduh dan sumpah itu bagi orang yang dituduh atau orang yang ingkar terhadap tuduhan penuduh. Hadis ini adalah hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan ghairuhum. Rawahul al-Baihaqi bihadil lafzi wa akhrajahu Bukhari fi tafsiri surah Al-Imran babu qaulihi ta'ala innal ladzina yastaruna bi ahdillahi. Hadis ke-4219 wa akhrajahu Muslim fi aqdiyah di dalam bab putusan bab yamin alal mudai hadis ke-1711. Walabdu indal Muslim, adapun redaksi dari Imam Muslim adalah lau yu'ta an-nasu bidakwahum lada'an nasun tima arijalin wa amwalihim walakinil yaminu ala mudai alaih. Qala Nawawi
rahimahumullah hadal hadis qaidatun kabiratun min qawaidil ahkam syar'i wa qala Syekhul Islam Ibnu Daqiq al-Aid al-Iyad hadal hadis aslun min usulil ahkam wa a'damu marji'i inda tanazu'i wal khisam. Imam Nawawi rahimahumullah berkata bahwasanya hadis ini adalah termasuk kaidah yang agung dari kaidah-kaidah syara'. Sedangkan Syekh Islam Ibnu Daqiq berkata bahwa hadis ini adalah dasar dari hadis-hadis hukum dan lebih agungnya rujukan di dalam permasalahan tanazu' atau pertikaian dan bermusuhan. Dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang ditunjukkan oleh hadis ini. Yang pertama adalah sam'ut tasyri'i Islam, tingginya syariat Islam. Al-Islamu minhajul mutakammilun lil hayah fihi aqidatul sufiyah wal ibadatul khalisah wal akhlaqul karimah wa tasri'u rafi' alladhi yadamannu likulli di haqqin haqqahu wa yasunnu likulli fardin dimahu wa malahu wa irdahu. Islam adalah sistem manhaj yang menyempurnakan bagi kehidupannya. Di dalam Islam terdapat kaidah yang sofiyah, yang murni, peribadatan yang khalis, yang ikhlas, dan akhlak yang mulia, dan juga syariat yang luhur. Yang mana dengan syariat ini, dengan Islam ini dapat menjaga setiap individu akan hak-haknya dan menjaga setiap individu akan darahnya, hartanya, dan kepribadiannya. Walamma kana al-qada'u huwa al-marju'u wal asasu fi faslil munaza'ati wa inhami husumat. Dikarenakan peradilan adalah tempat rujukan dan dasar di dalam memisah perkara dalam perkara ataupun dalam pertikaian dan permusuhan. Wal hakim ala faslu fi idharil hukuk wa damanul ashabiha. Maka hakim di dalam memisah itu harus menempatkan kepada sahibnya. Wa wadu'alahul islamu al-qawaid wa dabitu allati tamna'u din nufusil al-marid minat tawafuli wa tasalat wa tafadul ummah min ba'si wa dhalam. Islam ini meletakkan dasar-dasar atau peraturan-peraturan yang mencegah manusia-manusia yang mempunyai penyakit hati, yang rakus di dalam menguasai orang lain, sehingga umat ini dapat terjaga dari tersia-sia dan kedolimenan. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini, al-bayyinatu wa anwa'uha, saksi, kesaksian, dan macam-macam kesaksian. Ajma'ul ulama ala anal murada bin bayyinah as-syahadah li'annaha taksifu haq wa tadhiru sidku mudai goliban wa syahadatuhu wa tariku hadal kaswi wal idhar. Para ulama setelah bersepakat bahwasanya yang dikendaki dengan bayinah itu adalah syahadah atau kesaksian, dikarenakan syahadah itu dapat membuka atau menguak kebenaran dan dapat menjelaskan kebenaran orang yang menuntut atau mudai. Dan kesaksian ini adalah jalan terkuatnya kebenaran dan untuk menampakkan kebenaran. Wa tahliful bayyinah wa yasahadah khusiba maudu'um da'i wa asariha. Kemudian kesaksian ini dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan keadaannya. Dibagi menjadi 4 kesaksian. Yang pertama syahadatul ala zina, yaitu syahadah terhadap zina. Wa hadza yustaratu fiha arba'atu rijalin wal yuqbalu fiha qaulun nisa. Dalam bab syahadah zina ini disyaratkan adanya saksi 4 laki-laki dan tidak diterima saksi perempuan atau ucapannya perempuan, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 15 dan juga surat An-Nur ayat 4.
Pembagian yang kedua yaitu syahadah alal qatli wal jaraim allati laha uqubatil mahdudah ma ada zina, yaitu kesaksian di dalam pembunuhan dan jaraim yang lainnya yang mempunyai hukuman yang ditentukan selain zina, kasirqah wasirbil khamri wal qadaf dan lain sebagainya, hanya pencurian, minum khamr dan lain-lain sebagainya. Waktu sama fil fiqh bil hudud, dan ini di dalam bab fikih dinamakan dengan hudud. Wa istartu fiha rajulani, dan disyaratkan di dalam syahadah ini dua laki-laki. Wala yuqbalu fiha qaulun nisa aidan, dan juga tidak diterima ucapan atau kesaksiannya perempuan, sebagaimana di dalam surah At-Tolak ayat 2. Syahadat yang ketiga yaitu kesaksian yang ketiga adalah syahadah li isbatil hukuk al-maliyah, itu syahadah atau kesaksian untuk menetapkan hak-hak maliyah atau materi, kal bai'i wal qirad wal ijarah wa nahwi dzalik, seperti hanya di dalam bab baik, jual beli, qirad dan lain sebagainya. Fa innaha yuqbalu minha syahadatu rajulain wa rajulun wa imra'atain. Di dalam kesaksian ini diterima syahadatnya dua laki-laki atau satu laki-laki dengan dua perempuan, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Pembagian yang ketiga yaitu syahadah alamma la yutlaq alaihi rijal ghaliban min su'unin nisa, yaitu kesaksian terhadap perkara-perkara yang tidak mungkin dilihat oleh seorang laki-laki, yang berupa keadaannya wanita, kal wiladah wal bikaroh warada wa nahwiha, seperti hanya melahirkan, keperawanan, rodok dan lain sebagainya. Wa hadan nau yuqbalu fihi syahadatun nisa wa infaroda anir rijal. Di dalam kesaksian ini diterima syahadatnya, kesaksiannya perempuan tanpa laki-laki. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis ini, al-bayinatu hujatul mudai wal yaminu hujatul mudai alaih. Saksi itu merupakan hujahnya seorang penuduh, sedangkan sumpah ini adalah hujahnya orang yang tertuduh. Al-qadi muslim makmurun bil qada'i liman qomat hujjah alal sidqihi sawaun akana mudaiyan am muda'a alaih. Wa qad ja'ala asyar'u al-hakim al-bayinata hujjatun mudai idza aqamaha istahaqqa biha ma da'ahu, kama ja'ala al-yamin hujjatun mudai alaih fa idza khalafa bara'a mimma ada alaih. Qadi itu diperintahkan untuk memutuskan perkara bagi orang-orang yang memberikan kesaksian atau hujah akan kebenarannya, baik keputusannya itu terhadap mudai atau penuduh ataupun yang tertuduh. Oleh sebab itu syara menjadikan hakim itu menjadi pemisah dan harus menegakkan keputusan bagi orang yang menghai keputusan. Makanya faqamaha istahaqqa biha ma'adahu, ketika mudai itu dapat memberikan hujah atau kesaksi, maka keputusan harus diberikan kepada mudai. Dan apabila mudai tidak mampu menghadirkan saksi dan mudai alaih atau tertuduh itu berani bersumpah, maka qadi wajib memberikan putusan kepada mudai alaih atau tertuduh atau bebas dari tuduhannya penuduh. Wal hikmatu fi hadan tauzi annal mudai yada'u amran khafiyan fahuwa bihajatin ila hajati qawiyah lidhariha. Dikarenakan seorang penuduh itu mengakui perkara yang khafi, yang samar, yang membutuhkan
dalil atau hujah yang kuat untuk menampakkan tuduhannya tersebut yang samar tadi. Wal bayinatu hujjatun qawiyah, dan bayinah itu adalah hujah yang kuat dikarenakan qaulu man laisa bi khismin, dikarenakan hujah ini adalah perkataan dari orang yang bukan bersaling bermusuhan. Faju'ilat fi janibil mudai, maka bayinah ini dijadikan pada arah atau pada sisi mudai. Amal yaminu fahuwa aqalul quwwah lianna kalamu ahadi husmainin wal mudai alaih la yada'u amran khafiyan wa inna mata masaku bil asli wal istiraril hal fasolahat lahu al hujjah ad-da'if wahya al yamin. Sedangkan yamin atau sumpah ini adalah hujah yang lemah, yang agak lemah, dikarenakan hujah ini berasal dari salah satu dua orang yang bertikai, yang bermusuhan. Dan mudai aleh itu tidak mengaku atau menuduh perkara yang samar, hanya saja dia hanya mengakui atau berpegang pada dasar, yaitu keberlangsungnya hal. Maka cukup bagi dia atau mudai tertuduh itu adalah sumpah atau hujah yang lemah. Pelajaran yang keempat yang dapat kita ambil dari hadis ini, hujatul mudai muqaddamun ala hujatil mudai alaih. Hujah mudai itu lebih dikedepankan daripada hujahnya mudai alaih, atau hujahnya, saksinya mudai, orang penuduh itu lebih dikedepankan daripada hujahnya yang tertuduh. Idza tatafarrad surutun dakwah lidil qada sama'aha al-qadi summa sa'alal mudai alaih anha fa idza qarra biha qadi qada alaih li anal ikrar hujjatun lazimahu biha al-muqir. Ketika syarat-syarat pendakwaan ini terpenuhi, maka mudai alaih itu melaporkan dakwahannya kepada qadi, seorang qadi. Kemudian mudai alaih itu meminta kepada qadi untuk memutuskan kepadanya, dan meminta kepada mudai alaih, bertanya kepada mudai alaih. Ketika mudai alaih atau tertuduh itu mengakui, maka qadi itu harus memutuskan keputusan dimenangkan pihak mudai atau penuduh. Dikarenakan pengakuan mudai alaih atau tertuduh itu sebagai hujah terhadap kebenaran mudai. Wa in angkara talabal qadi minal mudai al bayinah, ketika mudai alaih atau tertuduh ini ingkar, tidak membenarkan dakwahannya mudai, maka qadi ini meminta kepada mudai alaih atau penuduh mendatangkan bayinah atau saksi. Fa in ata biha qadalahu, ketika mudai penuduh itu mendatangkan saksi, maka harus diputuskan kemenangan berada di pihak mudai atau penuduh. Walam talfat ila qauli mudai alaih, dan tidak peduli dengan ucapannya tertuduh walaupun dia ingkar dengan beribu-ribu sumpah. Wa in ajasal mudai an ikumatil bayinah tolaba yamin usumaha, dan ketika mudai atau penuduh itu tidak mampu mendatangkan saksi, maka qadi ini fuqaha termasuk di dalamnya Syafi'iyah bahwa sesungguhnya ini permintaan ini dikabulkan li'anna min haqiqau, bersumpah sang qadi memutuskan kemenangan berada di pihak mudai. Ini menurut Hanafiyah dan Hambaliyah. Wa qala Malikiyah wa Syafi'iyah la yuqda alaihi bin nukul innama turadul al yamin alal mudai. Sedangkan ulama-ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berkata keputusan ini tidak diberikan kepada mudai alaih hanya disebabkan ketidakmauan mudai alaih. Keputusan tidak diberikan kepada penuduh hanya disebabkan karena tertuduh tidak mau bersumpah. Tetapi sumpah ini dikembalikan kepada mudai atau penuduh. Apabila penuduh ini mau bersumpah, maka kemenangan berada di pihak mudai atau penuduh. Dan apabila tidak, fa'ala ya wes,
mauquf. Pelajaran yang ketujuh yang dapat kita ambil dari hadis ini, kapan mudai alaih ini bersumpah. Qala al-imah as-salasah Abu Hanifah as-Syafi'i wa Ahmad rahimahumullah ta'ala yakhlufu kullu mudai alaih idza tawajjah akhir yamin. Mudai alaih itu bersumpah ketika dia diminta untuk bersumpah. Wala yafruqu baina mudai alaih awa akhar. Tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan di antara mudai ataupun yang lainnya. Pelajaran yang ke-8 yaitu bima takunu al-yamin. Dengan apa sumpah itu dilakukan? Idza tawajjat al-yaminu ala akhadi minal mutakhasimain khalafa al-qadi billahi ta'ala wa la yajuzu ay khalafahu bi qadri dzalik sawa'un kana al-khalif musliman au ghairu muslim. Ketika diminta untuk melakukan sumpah terhadap salah satu dari dua pihak yang saling bermusuhan, maka qadi itu harus menyumpah dengan sumpah billah atau kepada demi Allah, dan tidak diperbolehkan menyumpah selain billah atau demi Allah, baik nanti adalah orang yang bersumpah itu muslim ataupun selain muslim atau non muslim. Pelajaran yang ke-9 yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu adabul yamin, tata krama di dalam bersumpah. Idza tawajjahat al-yaminu 'ala al-khalif fa yastahabbu al-qalbi wa nahwiha ayu adzahu qabla al-khal wa yuhadiru min al-yami al-kadib wa yaqra'u 'alaihi ma warada fi ismiha min al ayat wal akhbar. Ketika yamin ini diminta bagi orang yang bersumpah, maka sebaiknya qadi itu menyunahkan atau memberi nasihat kepada orang yang akan disumpah dan menakut-nakuti orang yang disumpah akan dosa-dosa sumpah palsu. Dan sebaiknya qadi itu membaca ayat-ayat yang menerangkan dosa-dosa sumpah palsu ataupun hadis-hadis yang menerangkan akan dosa orang-orang yang bersumpah palsu. Pelajaran yang ke-10 yang dapat kita ambil dari hadis ini, qada bisahid wal yamin, keputusan dengan hanya satu orang dan sumpah. Isastakmala bainatul mudai bi an ata bisyahidin wahidin wa da'ahu la tasbutu ila bisyahadatain fahal yuqbalu yaminuhu bidalil biya badalal syahid al ukhra wa yaqdalahu. Ketika seorang mudai atau penuduh ini mampu mendatangkan saksi, hanya saja saksinya itu cuma satu, tidak mampu mendatangkan dua, apakah tuduhannya ini diterima hanya dengan mendatangkan satu saksi dan diganti dengan satu saksi lainnya diganti dengan sumpah? Jawabnya ini bening. Ola al-Hanafiyah la yuqda bisahid wal yamin fi syai'in minal ahkam. Ulama-ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak diterima atau tidak diputuskan hanya dengan syahid satu, saksi satu, dan sumpah dari kesemuanya hukum. Sedangkan Malikiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah berkata yuqda bisyahidin wa yaminil mudai fi hukukil maliyah wa ma yuqsadu bihil mal. Adapun Malikiyah dan Syafi'iyah dan Hanabi berpendapat diputuskan kemenangan bagi orang yang mampu mendatangkan satu saksi dan sumpah mudai atau penuduh di dalam hak-hak Malikiyah, maliyah atau materi. Pelajaran yang ke-11 yang dapat kita ambil dari hadis ini, yaminul mudai ma'al bayinah tahlifus syuhud.
Pelajaran yang ke-12 yang dapat kita ambil dari hadis ini, qadul qadi bi ilmihi. Bagaimana sekarang kata qadi itu memutuskan berdasarkan pengetahuannya. Idza kana al qadi ala ilmi bi tahqiqil dakwah allati rufi'at ilaiha falaisa lahu ayyuhkam bi muqtadi ilmihi innama yahkumu binaan ala ma yatafarru lahu minal hujjaj az-zahirah lil mudai au mudai alaih. Tidak diperkenankan bagi qadi untuk memutuskan perkara yang dilaporkan kepadanya itu berdasarkan ilmunya. Tetapi seorang qadi itu harus memutuskan perkara yang dilaporkan kepadanya sesuai dengan hujah atau dalil-dalil, baik ya yang berasal dari mudai ataupun mudai alaih, walaupun hujah tersebut atau dalil tersebut itu tidak sesuai dengan ilmunya atau pengetahuannya. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ke-13 yang dapat kita ambil, al-qada'u la yakhillu haraman wala yakhrumu halalan. Keputusan itu tidak boleh menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan yang halal. Idza tafarat alil qadi wasaila itsbat au nafyi minal hujaj adhirah kal bainah awil yamin qada biha yanu ma'murun bi isba'i ma dhahara lahu minal adilah kama alamna wa yalzimul muqtadi alaihi bi tanfidi ma qada bihi walakin al hadal qada la yakunu alal khilafil haq min khaisu waqi kamalau ada al-mudai bisa zur. Keputusan yang diambil seorang qadi itu harus sesuai dengan syara, tidak boleh menyimpang dari syara. Contohnya yaitu sumpah palsu dan lain sebagainya. Pelajaran yang ke-14 yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu ajrul qadi al-adil. Pahala seorang qadi pengambil keputusan yang adil. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, idza hakama al-hakimu fajtahada summa asoba falahu ajroni wa in hakama fajtahada summa akhta'a falahu ajrun. Ketika hakim itu menghakimi, kemudian dia telah ijtihad, bersungguh-sungguh di dalam mengambil keputusan, kemudian dia benar dalam mengambil keputusannya, maka dia memiliki 2 pahala. Dan ketika dia menghukumi dan sesudah dia berijtihad, bersungguh-sungguh di dalam mengambil keputusan, kok ternyata salah keputusannya, maka dia memiliki 1 pahala. Hadis pelajaran yang ke-15 yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu qadin fil jannah wa qadiyani finnar. 1 qadi itu berada di surga dan 2 qadi itu ada di neraka. Arwiya Abu Dawud wa ghairihi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qada'u salasatun. Qadi itu ada 3 golongan. Wahidun fil jannah, 1 golongan di surga, wa isnani finnar, 2 golongan berada di neraka. Fa amal ladzi fil jannah wa rajulun arafa haq faqada bihi. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran dan memutuskan akan kebenaran tersebut. Wa rajulun arafa al-haq fajara fil hukmi fa huwa finnar. Yang kedua, golongan kedua yaitu seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran, hanya saja dia lacut, melempeng, menyimpang dari hukumnya, maka dia itu berada di neraka. Wa rajulun qada linnasi ala jahlin fa huwa finnar. Yang kedua, yang ketiga yaitu seorang qadi atau seorang laki-laki yang menjadi qadi bagi manusia, hanya saja dia memutuskan itu tidak berdasarkan ilmu, dia tidak mengetahui atau bodoh, maka dia itu berada di neraka. Kita lanjutkan hadis yang ke-34. Al-hadis utawi hadis ar-rabi'u. Al-hadis utawi hadis ar-rabi'u kang nomor 4 wasalasuna lan kang nomor 30. Izalatul mungkari iku ing dalem nerangake ngilangake kemunkaran. Faridatun iku wajib islamiyatun kang bangsa Islam.
an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, diriwayataken saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dawuh sinten Abu Sa'id, sami tumidanget kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul hale ngendika sinten Rasul pangandikaning Rasul, man utawi sapane wong ro'a iku weruh sapa man mingkum saking sira munkaron ing perkara kang munkar, fal yughayyir mongko becik ngrubah sapa man hu ing munkar biadihi kelawan astane tangane man, fa ilam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man fa bilisanihi mongko kelawan lisani man, fa ilam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man fa biqalbihi mongko kelawan atine man, wa zalika utawi mengkono kelawan ati iku adaful iman iku luweh apes-apese utawi lemah-lemahipun iman. Rawahu riwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis punika hadis yang ke-34 diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasannya dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengetahui kemunkaran maka sebaiknya merubahnya dengan tangannya, apabila tidak mampu maka dengan lisannya, apabila tidak mampu maka dengan hatinya, dan ini adalah lebih lemah-lemahnya iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab Iman, bab bayani kaunil nahyi anil munkar minal iman, wa anal iman yazidu wa yankus, wa anal amra bil ma'ruf wa nahi anil munkar wajibani. Hadis yang ke-49. Dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Munasabah riwayatu Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu lil hadis. Diriwayatkan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Tariq ibnu Sahab qala, orang yang pertama kali memulai khutbah pada hari Idul Fitri itu adalah Marwan. Kemudian setelah itu, dalam artian Marwan itu khutbah sebelum sholat Id. Faquma ilahi rajulun, kemudian seorang laki-laki itu berdiri. As-sholatu qablal khutbah. Laki-laki itu berkata bahwa sholat itu sebelum khutbah. Faqala qad taurika ma hunalik. Faqala Abu Sa'id wa ma hadha faqad qada alaihi ay adal wajib alaihi minal ingkar al mukhalafah sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa yakul summa qala sami'tu al hadis. Kemudian Abi Sa'id itu berkata, kemudian Marwan itu berkata bahwa itu telah ditinggalkan, itu sudah lalu. Abu Sa'id kemudian berkata bahwa laki-laki ini telah melakukan perkara yang wajib baginya, yaitu menghilangkan perkara yang menyimpang dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sa'id membaca hadis ini, man ra'a minkum, itu. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa hanya saja khutbah, sholat dilakukan sebelum khutbah ini sudah ditinggalkan, sudah tidak berlaku lagi. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini, mujahadatu ahlil batil, yaitu bersungguh-sungguh di dalam memerangi ahli batil. Innal haq wal batil muqtarinan ala wajis bastin minhu wujudi basar. Wa kullama khumadat hududul iman fin nufus ba'asamullah azza wa jalla man yatkiha wa yu'ajjuha. Sesungguhnya perbuatan kebenaran dan kebatilan itu saling bersamaan berpasang-pasangan sejak diciptakannya manusia. Ketika cahaya iman di dalam atau cahaya kebenaran, keimanan itu mulai surut atau padam, maka Allah Ta'ala itu mengutus orang untuk menyalakan kembali kebenaran dan keimanan. Makanya kebatilan dan kebenaran itu tidak akan pernah bersatu, saling bermusuhan terus.
Dan untuk menegakkan kebenaran ini tidak akan terjadi kecuali dengan sungguh-sungguh di dalam menegakkan kebenaran. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu memerangi kemunkaran. Para umat Islam ajmah al-ummah ala wujubi inkaril munkar. Para umat itulah bersepakat bahwa wajib memerangi kemunkaran. Kewajiban ini bagi setiap muslim ayungkaro al-munkar bihasbi, sesuai dengan kadar kekuatannya. Apabila dia mampu dengan tangannya, maka dia harus menghilangkan kemungkaran itu dengan tangannya. Apabila tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Ini wajib. Kemudian ingkar dengan qalbi ataupun dengan hati, ma'rifatul ma'ruf wal munkar wa inkarul munkar fil qalbi minal furud al ainiyah allati yukallifu biha kullu muslimin wal yaskutu an ahadin fi halim minal ahwal famalam ya'raf al ma'ruf wal munkar fi qalbi halaka. Pengetahuan atau mengetahui perkara yang ma'ruf dan munkar dan memerangi kemunkaran di dalam hati, ini adalah hukumnya fardu ain yang dibebankan bagi setiap muslim. Dan kefarduan ini tidak akan gugur dari salah satu di dalam keadaan dari berbagai keadaan. Maka barang siapa tidak mengetahui perkara yang ma'ruf dan perkara yang munkar di dalam hatinya, maka dia akan binasa. Wa malayumkir munkar fi qalbi dalla ala dhahabil imani minhu, dan barang siapa tidak memerangi kemunkaran di dalam hatinya, ini menunjukkan imannya telah hilang darinya. Pelajaran yang selanjutnya, inkar qalbi indal ajiz. Ingkar dengan hati ini ketika tidak mampu dengan menggunakan yadnya dan lisannya, tidak mampu menggunakan tangannya dan lisannya. Ar-ridha bil khati'ah maksiatun kabiratun. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu ridho akan kesalahan atau ketidakbenaran itu merupakan maksiat yang besar atau dosa yang besar. Man alima bil khati'ah waridho biha faqad irtakaba janban kabiran wa ta'aqabahul al-muharramat sawa'un kana syahidun fa'alaha amgoba anhu. Barang siapa mengetahui ketidakbenaran dan dia ridho, maka dia melakukan dosa yang besar dan melakukan perkara yang terburuknya, perkara yang diharamkan, baik syahidnya itu mengerjakan maupun tidak. Pelajaran yang selanjutnya ya ingkaru biliyad aulisan lahu hukmani. Ingkar atau memerangi dengan tangan ataupun lisan itu mempunyai dua hukum. Yang pertama fardu kifayah, ketika dia melihat kemungkaran mengetahuinya dari orang banyak, maka wajib bagi salah satu ataupun muslim yang lain itu ingkar atau memeranginya secara berjamaah maupun sendirian. Ketika salah satu di antara mereka sudah memeranginya, maka kewajiban yang lain itu gugur alal baqin. Yang kedua adalah fardu ain, idza al munkar wa alamu wahidun, ketika hanya seorang yang mengetahui perkara yang munkar dan dia mampu untuk memeranginya atau merubahnya, maka ini menjadi fardu ain baginya memerangi kemungkaran tersebut. Pelajaran yang keempat yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu akibatul tarki izalatil munkar ma'al qudrati 'alaiha. Akibat yang terjadi apabila kita meninggalkan memerangi kemunkaran padahal kita mampu untuk memeranginya atau menghilangkannya. Idza taraka nahya 'anil munkari istamara asarru fil ardi wa sa'ad al ma'siyat wal fujur wa kasuru ahlul fasad wa tasalatu 'ala al akhyar wa qaharuhum wa ajazaha ulai anil raddihim ba'da an kanu qadirin alaihim wa tamasat mu'allim fadil wa ta'umuridah
wa inda yastahaqqu jam'ul ghadabullahi ta'ala. Ketika nahi munkar atau memerangi kemunkaran ini ditinggalkan di atas bumi ini, maka kemunkaran akan tersebar di bumi ini dan akan menjadi luas maksiat di mana-mana, dan akan banyak ahli kerusakan, dan akan menguasai orang-orang yang akhyar, orang-orang pilihan. Orang-orang yang berbuat kerusakan ini akan menguasai dunia, dan ini akan menjadikan dunia ini menjadi lemah. Dan apabila sudah begini, maka berhak untuk mendapatkan murka dari Allah Ta'ala, atau siksa dari Allah Ta'ala. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu tasihhu li fahmil qad'i. Kita harus membenarkan kefahaman yang salah tentang amar ma'ruf nahi munkar ini. Kita harus memberi pemahaman yang benar kepada orang-orang akan kewajiban amal ma'ruf nahi munkar, atau menghilangkan kemungkaran ini. Pelajaran yang selanjutnya tarkul inkar khasyata wuqu'il mufsidah, yaitu meninggalkan memerangi kemunkaran karena takut terjadi kerusakan yang lebih besar. Nah, kita boleh meninggalkan atau tidak memerangi kemunkaran apabila takut terjadi yaitu kemunkaran atau bahaya yang lebih besar. Idza kana mukallafu qadiran ala inkari munkar alladhi ra'ahu wa alamahu lakin ghalaba ala doni ang tahadasa tanajah inkaruhu mufsidah wa taradabu alisar wa huwa akbar minal munkar alladhi ankara au ghairuhu fa innahu fi hadal halah yasqutu wujubal inkar amalan bihadal aslil fiqhi. Ketika seorang mukallaf itu kuasa untuk memerangi kemunkaran yang dia ketahui, hanya saja dia menduga dengan dugaan yang kuat apabila dia memerangi kemunkaran akan menghasilkan atau berakibat yaitu mufsidah atau kerusakan yang lebih besar daripada kemunkaran tersebut, maka kewajiban untuk ingkar atau memerangi kemunkaran itu gugur baginya. Ini mengamalkan dari kaidah fikih yartakibu akhafu darurain tafadiyan li asadihima. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini amru wa nahyi liman ulima aghaba ala doni adamu kubul, yaitu perintah amar nahi munkar bagi orang-orang yang mengetahui bahwa nanti larangannya ataupun perintahnya ini tidak diterima. Dzaba al ulama'u ila qauli biwujubi amru wa nahyi liman alima annahu la yuqbalu minhu liyakuna fi hadil ma'mura li muslimin amru nahi wa li anal matlub minhu al inkar la qabul. Ulama itu berpendapat bahwa kewajiban amar ma'ruf nahi munkar bagi orang-orang yang mengetahui, bagi orang yang mengetahui ini masih tetap walaupun dia menduga, dia mengetahui bahwa amar ma'rufnya nahi munkarnya itu tidak akan diterima. Dikarenakan yang dikehendaki, yang diperintah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, bukan diterima ataupun tidak. Diterima ataupun tidak itu bukan urusannya, tapi yang terpenting dia menjalankan perintah amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 21, fadzakir innama anta mudzakir, ingatkanlah karena sesungguhnya engkau itu adalah orang yang mengingatkan. Juga di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 48, inna alaika ilal balak, kewajiban bagimu itu hanyalah menyampaikan. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini qaulul haq dunal khauf. Kalimat yang benar itu tidak boleh itu dilakukan dengan khauf ataupun ragu. Kita harus tegas, apabila benar maka katakanlah benar, apabila salah katakanlah itu juga salah.
Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah munasahah la fitnah. Di dalam kita memerangi kemunkaran itu haruslah memberi nasihat dengan yang baik, bukan dengan cara menimbulkan kegaduhan atau kekacauan. Laisa takjirul munkar bisyai wasilah alladhi yahsa minhu alfitan yu'di ila safaki dima'il muslimin wa huwal al-matlub walakin munasihah allati hiya haqiqatud din kama alamta fima sabaqa anil khalifataini ar-rasidaini qala alaihi salatu wassalam ad-dinun nasihah. Di dalam menghilangkan kemungkaran itu bukanlah dengan cara menggunakan pedang yang dapat menimbulkan ketakutan dan dapat menimbulkan fitnah dan dapat menimbulkan pertumpahan darah sesama muslim. Tetapi menghilangkan atau merubah kemunkaran itu dengan cara nasihat, seperti hanya hakikatnya agama ini, seperti pengetahuan, seperti yang telah kita ketahui dari para khalifah terdahulu, khalifah Rasyidin, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinun nasihah. Agama itu menghendaki kita untuk berbuat baik. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini al-ghaladah wal layin fil amri wan nahi. Di dalam kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar wa yang bagi ayakuna al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar bil hikmah. Sebaiknya di dalam kita amar ma'ruf nahi munkar itu dengan hikmah, dengan cara yang bijaksana. Kita harus mengetahui kapan kita harus lain, harus lembut, dan kapan kita harus dengan jalan kekerasan. Kita harus mengetahuinya. Kapan kita dibutuhkan lembut, kapan kita dibutuhkan keras. Pelajaran yang selanjutnya yaitu al-musabarah wa tahmil ada fil amri wa nahyi. Kita harus menanggung, sabar di dalam menerima cobaan-cobaan di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Pelajaran yang ke-14 yang dapat kita ambil, inkar munkir dhahir atau maklum la tusaju ala khafim. Selanjutnya karomatullah dillah. Di dalam kita amar ma'ruf nahi munkar, tentunya kita akan mendapatkan berbagai macam ujian. Kita akan mendapat cobaan. Cobaan ini adalah bukanlah kehinaan, suatu kehinaan, innamahya izzatun wa syarafun wa rafi'atun fid dunya wal akhirah. Ini saja, hinaan, cacian, makian ini adalah merupakan kemuliaan, derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Pelajaran yang selanjutnya di dalam dari hadis ini yaitu min adabil amri wa nahi, yaitu tata krama di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Nih, kemuliaan Islam. Dari sini dapat kita ambil bahwa di dalam amar ma'ruf nahi munkar pun ada tata kramanya, tidak geruda-geruduk. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu niat wal qasdu fil amri wa nahi, yaitu niat di dalam amar ma'ruf nahi munkar ini seharusnya hanya murni mencari ridwanillah, ibtigha'i ridwanillah, yaitu mencari keridhaan Allah Ta'ala wa imtisali amrihi, dan patuh terhadap perintahnya Allah, bukan karena syahwat kita. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada kesalahan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru qauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.